Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep bolu pandan kering mini. Ini rasanya enak banget, krenyes-krenyes. Cocok banget ya dijadiin isian toples saat lebaran nanti. Dan bisa juga dijadiin ide jualan kue kering kalian. Ini bahan-bahannya sangat ekonomis dan cara membuatnya juga sangat mudah. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Langsung aja siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur, lalu tambahkan setengah sendok teh SP. Kemudian tambahkan gula sebanyak 100 gram. Kemudian ini di mixer sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Nah, ini udah mengembang dan sudah meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 100 gram tepung terigu. Ini sambil saya ayak biar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian tambahkan sedikit vanili bubuk sekitar setengah saset. Dan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk sebelum di mixer agar tepungnya tidak berhamburan. Kemudian ini sambil saya tambahkan minyak goreng, saya pakai sebanyak 130 ml, tapi ini saya masukkannya bertahap ya teman-teman, sambil di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Ini kita mixernya sebentar aja sampai cukup tercampur. Lalu matikan mixernya dan lanjut aduk menggunakan spatula, sisir di bagian pinggirnya agar adonannya benar-benar tercampur rata dan tidak ada bahan-bahan yang bergerindil ataupun minyak yang mengendap di dasar adonan. Lalu di sini saya tambahkan pasta pandan kurang lebih sebanyak 1 sendok teh atau dikira-kira aja ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita aduk kembali sampai pastanya tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya udah selesai, siap kita masukkan ke dalam plastik piping bag. Di sini saya pakai gelas untuk membantu memasukkan adonannya ya teman-teman, seperti ini. Tujuan menggunakan plastik segitiga atau piping bag ini agar memudahkan saat nanti kita menyemprotkan adonannya ke dalam cup ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan cup mini. Ini cup yang dipakai untuk kue nastar ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita masukkan adonannya ke dalam cup. Ini saya masukkannya nggak terlalu penuh, jadi kira-kira masih ada sisa sedikit cupnya. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai seperti ini, selanjutnya di sini saya mau berikan topping wijen di bagian atasnya. Kalian juga boleh menggunakan topping yang lain ya, misalkan mau dikasih meses, keju, dan lainnya ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita oven. Sebelumnya pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 10 menit. Dan ini di oven menggunakan suhu 140 derajat Celcius. Api atas bawah kurang lebih selama 30-35 menit. Menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman-teman, karena setiap oven itu berbeda-beda. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Ini yang udah mateng, kita tunggu dulu sampai dingin.
Kalau udah dingin, ini nanti kuenya menjadi kering ya teman-teman. Jadi pastikan saat kalian memasukkan ke dalam toples ini kondisinya sudah dingin ya. Ini beberapa ada yang saya beri topping sprinkle. Dan ini setelah saya masukkan ke dalam toples ya teman-teman. Ini toplesnya ukuran 500 gram. Masih ada sisa banyak sebenarnya, tapi sudah diambil sama anak saya. Lebih dari 10 biji diambilnya. Nah, seperti ini dari dekat hasilnya. Sekarang kita cobain aja. Ini kuenya benar-benar kering ya teman-teman. Tuh, kelihatan ya teksturnya ini beneran kering. Dan dia nggak gosong bagian permukaan maupun bawahnya. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini kuahnya beneran krenyes-krenyes teman-teman, enak banget, manisnya juga pas, menurut saya ini udah manis ya. Ada wijennya juga, tambah sensasinya makin mantep. Kue ini cocok banget kalau mau dijadiin tambahan list kue kering kalian untuk ide jualan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.